defleksi kan, bahasa mendengak gitu kan. Ya, pintar tahan perineum dengan menggunakan tangan kanan penolong, tangan kiri menahan defleksi kepala supaya tidak terlalu cepat. Ya, pintar, kurang dikit lagi. Ya Bu, ya. Ya pintar, alhamdulillah sudah lahir Bu. Ya, stop. Ya, kepala sudah lahir. Ya, tunggu putaran paksi luar. Lakukan pengecekan lilitan tali pusat, adakah lilitan tali pusat atau tidak. Jika ada, maka kendorkan tali pusat. Jika tidak dikendorkan, maka segera lakukan pemotongan dan klem dan pemotongan tali pusat. Karena bisa menyebabkan asfiksia. Jika dikendorkan, cukup dikendorkan, tunggu putaran paksi luar sambil kepala ini kita pegang. Tidak boleh diletakkan. Kalau lama ini begitu lagi diginikan. Tapi sekarang nggak boleh, sekarang mesti sanggah bagian dagunya supaya tidak menghirup kotoran atau tubuh yang langgar bersamaan, yaitu bisa ketuban, bisa darah, dan bisa kotoran dari ibu. Tunggu putaran paksi luar. Putar kepalanya. Ya. Kepala akan kembali ke arah punggung semula. Kemarin juga ya, di eksternal rotasi ya. Kemudian pegang secara biparietal ya, dengan 4 jari tangan, jari palmar atau 4 jari tangan kita di atas parietal ini. Atas, bawah. Pegang ya. Kalau kita tidak ideal, maka yang ada di atas adalah tangan, karena tarikan ini tarikannya ke bawah. Tangan kuat kita adalah ada di tangan kanan. Lakukan biparietal di mana tangan kanan ada di atas, tangan kiri kita ada di bawah. Lakukan tarikan ke arah posterior untuk melarikan bahu anterior. Checklistnya begitu kan ya? Bukan depan belakang ya. Anterior, posterior. Tarik ke arah posterior melarikan bahu anterior. Setelah bahu depan lahir, kemudian lakukan penarikan ke arah atas untuk melarikan bahu belakang. Saya ambil ini ya supaya kelihatan ya. Ini kedua bahu masih di dalam semua ya, belum pada keluar ya. Nah, kemudian ya ini sudah melarikan bahu belakang, kemudian pindahkan tangan melakukan sanggah susur, sanggah bahu bayi dan susuri badan bayi ya, supaya tidak menyebabkan robekan jalan lahir. Lakukan penilaian selintas ya, umur kehamilan cukup bulan atau tidak, adakah warna kulit seperti apa, menangis atau tidak. Letakkan di atas perut ibu, kemudian keringkan. Tidak boleh mengusap ya. Harus jelas mukanya ya. Kemudian ganti dengan handuk kering. Mengganti dengan cara ya, keringkan badan bayi ya. Keringkan bagian belakangnya sampai ke atas kaki sambil dilakukan rasa taktil ya, mengeringkan dengan menggunakan handuk sambil melakukan rasa taktil, ganti dengan yang kering ya. Kemudian ya, miringkan ke sisi satunya, dimana yang basah sudah kita tarik ke sana, keringkan sisi satunya ya, seluruh badan kecuali telapak tangan. Yang boleh dikeringkan ya, karena nanti akan menjadi rangsang hisap bayi ya, untuk bisa belajar rangsang menyusu, di mana aroma dari ketuban adalah merupakan tanda yang hampir sama dengan aroma puting ibu ya. Kemudian ini ambil yang basah, masukkan ke dalam ember kotor ya. Keringkan bayi ya, pastikan aman di atas perut ibu ya. Ibu dipegang ya Bu ya, bayinya ya Bu ya. Berikan suntikan oksitosin ya, sebagai manajemen aktif kalau tiga. Ibu maaf ya Bu ya, saya suntik dulu ya Bu ya. Ya. Lakukan penyuntikan di sepertiga paha luar. Paha luar ada di sini ya, harusnya ya. Ya, sepertiga dari distal ya. Suntikan secara intramuskuler. Lakukan aspirasi. Ya, kemudian ya, keringkan dengan menggunakan kapas. Kembalikan lagi ya, step ke dalam bag instrumen karena ada kemungkinan oksitosin kedua saat sebelum kelahiran plasenta. Nggak boleh buang pak ini dulu ya. Oke ya, kemudian ya, lakukan pemotongan dan pengikatan tali pusat. Penyuntikan oksitosin diberikan segera 1 menit segera setelah bayi lahir. Kemudian memberikan kesempatan tali pusat untuk bisa memberikan
apa? Termoregulasi pada perubahan fisik bayi dari utero plasenta ke eksternal. Ya, di luar kehidupan plasenta adalah tunggu selama 2 menit. 1 menit penyuntikan dari oksi kita tunggu, nanti paling cepat sudah 2 menit baru kita melakukan pemotongan dan pengikatan tali pusar. Ya. Klem kita kurang lebih 3 cm dari perut bayi. Ya, kurang lebih ya 1, 2, 3. Klem tali pusat, kemudian suntik pasangan klem yang kedua. Nah, nggak lengkap tuh alatnya. Nah, klemnya cuma 1. Ini sebenarnya nalpudon. Oh, ini. Pasangkan klem kedua kurang lebih 2 cm dari klem pertama. Ya. Kemudian ya, oke. Sebelum klem sudah dipasangkan, menghindari ketika kita memotong darahnya muncrat. Dorong dulu sedikit plasenta, tekan ke arah plasenta. Supaya darah yang di dalam ini tidak, ketika kita potong tidak muncrat kemana-mana. Oke, kemudian potong dengan gunting tali pusat di antara kedua klem. Ya, bisa besok cari. Oke, sekarang lakukan pengikatan tali pusat. Ini nggak bisa dilepas ya. Yang berikan gambaran benang tali pusatnya pun nggak ada. Di baknya aja nggak. Nggak boleh pakai klem, nggak boleh, nggak diindikasikan sekarang. Ini bisa ditekan. Harusnya benang tali pusat, benang tenor, benang yang untuk apa itu? Kasur itu biasanya. Ya, ikat. Harusnya mengikatnya adalah nih. Benang itu benang kain itu benang jahit untuk kita menjahit nanti. Oke, ini mengikatnya pun ada caranya. Ini klem di sini ya. Jadi ikatannya ini menyilang dari nih, sehingga nanti yang kita ikat adalah di bekas klemnya ini yang kena. Jadi tidak menyebabkan kebocoran. Berarti klemnya jangan dilepas dulu. Iya, jangan klem dulu ya. Ini sudah seperti ini, baru kita lepaskan klemnya pelan-pelan. Ya. Ikat dengan kenceng. Ulangi sampai benar-benar tali mati, kenceng. Ya, kemudian ya ini harus sudah terpotong ya. Iya. Ya, kalau saranan harusnya ditekuk begini. Kalau ini kan 5 cm kan masih kepanjangan. Iya. Ini diantaranya ditekuk, dilipat seperti ini. Ini nggak bisa karena ada ini nggak nyambung. Jadi nanti kurang lebih 1 cm dari pusat. Nah, biasanya pantomnya ada pantom yang bisa ini sudah lepas mbak. Kalau APN itu ada pantom. Ya intinya ini nggak kelewar-kelewar sepertinya, tapi harus disatukan dengan yang di sini. Oh, jadi harus Ini benangnya nggak mendukung masalahnya. Yang ujung. Ya kurang panjang. Nanti kan tadi ya potongan 3 cm dari tali pusat dari ini kan, ujung tali pusat kan. Ya nanti kita tekuk 1 cm jadi yang keikat di anu adalah kurang lebih 1 cm di ujung tali pusatnya. Jadi memang ditekuk, talinya ditekuk. Ini juga sampai tali mati. Ikat mati ya, Bu? Ya, karena harus kuat nih kan, kalau rembes darahnya nanti perdarahan tali pusat. Oke. Udah? Ya, kemudian ya, lakukan IMD. Ibu, maaf ya Bu, ini saya letakkan di atas perut Ibu ya untuk latihan menyusui ya Bu ya. Ya, tutup seluruh badan bayi. Ya, kemudian kenakan topi untuk menjaga kehangatan, menghindari hipotermi. Bu, dipegang bayinya ya Bu ya. Ya, kemudian kita kembali untuk melahirkan plasenta. Oke, ini nggak bisa. Ini kita lakukan plasenta kalau nggak yang siji kalau bayinya. Oke, ya silahkan dorong lagi plasentanya. Sudah keluar. Salah satu dorong plasenta. Ya, setelah kita suntikan, kita tadi sudah melakukan pemotongan tali pusat. Harapannya reaksi oksitosin sudah bekerja sehingga terjadilah pelepasan plasenta. Ya, kemudian lakukan perasat
dorsokranial, yaitu melakukan penekanan. Nah, ini kepin harus praktek yang banget. Karena artinya ada klem di sini yang masih tadi ya, klem satunya tidak dilepas ya, tapi dia masih harus melahirkan plasenta. Perhatikan 3 cm jari. Ya, berarti harusnya plasenta adalah lebar ke sana ya. Ya. Kemudian ya lakukan proses dorsokranial untuk melakukan kelahiran plasenta, yaitu dengan cara ya tangan kiri kita menekan fundus di atas suprapubik persis, dorong ke atas. Tangan kanan kita menegangkan tali pusat. Kalau sepanjang ini maka pindahkan kurang lebih 5-6 cm di depan vulva. Ya. Lakukan dorsokranial ya. Tangan kanan menegangkan, tidak menarik ya. Tangan kiri mendorong ke arah suprapubik, ke arah kepala. Ya. Bersamaan saat ada tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu semburan darah, tali pusatnya memanjang. Saat di PTT memanjang berarti menandakan bahwa dia sudah terlepas, atau juga dengan semburan darah, dan uterusnya biasanya bulat globuler, atos, kontraksi. Maka lakukan proses PTT kelahiran. Jika PTT belum ada tanda kelahiran plasenta, maka tunggu selama 15 menit. Selama berarti ada tanda pelepasan, maka berikan oksitosin kedua. Makanya kenapa harus 8 apel oksitosin? Karena ada fase plasenta tidak serta-merta lahir dalam waktu 15 menit. Ada yang 5 menit lahir, ada banyak, tapi yang tidak bisa lahir juga banyak. Maka jika belum lahir, berikan oksitosin kedua ya. Kemudian lakukan kembali proses dorsokranial bersamaan setiap ada kontraksi. Jika tidak ada, maka saatnya kontraksi, maka lepaskan, tunggu kontraksi berikutnya. Jika dalam 30 menit plasenta belum ada tanda pelepasan, maka telah dinyatakan terjadinya retensio plasenta. Maka harus dilakukan tindakan manual plasenta. Jika terdapat perdarahan aktif, maka lakukan manual plasenta segera. Jika tidak ada perdarahan, maka segera lakukan rujukan. Kok malah dibalik, ada benar malah dirujuk, ada benar malah dilakukan kelahiran. Yang tidak ada perdarahan, ada kemungkinan perlengketan plasenta. Kalau ada perdarahan berarti sebagian sudah lepas, kemungkinan bisa dilahirkan dengan cara manual jika memang karena adanya gangguan kontraksi. Tapi kalau tidak ada perdarahan, jangan pernah Anda malah aman orang perdarahan, manual aja, justru malah resikonya lebih tinggi. Ditambah kalau kita belum kompeten, ternyata tidak bisa manual, yang harusnya ada perdarahan, sebagian terlepas karena tangan kita, malah lebih beresiko. Berkaitan perlengketan penempelan plasenta ada ya akreta, inkreta, ada sifa, perkreta, dan satu lagi ada 5. Ada sif, inkreta, perkreta, akreta, kemudian plasenta yang dua ini apa? Bilobata. Ada selaput, ada plasenta kedua dari plasenta satu, ada anaan. Nah, itu beresiko. Ya, oke. Sekarang ada dalam pelepasan, maka lakukan pelepasan plasenta dengan cara proses dorsokranial. Ya, kemudian sudah kelihatan di depan vulva plasenta lahir, kemudian lakukan putar. Ya, terima dengan kedua tangan, lakukan pemutaran tali pusat dengan cara dipilin. Tidak boleh kemudian ditarik begini, tapi diputar mengikuti ya kelahirannya. Nanti akan muncul selaput ketuban seluruhnya. Kalau dia lengkap ya biasanya akan begini lahirnya, karena kita pilin-pilin ya. Kemudian letakkan di tempat plasenta ya, kemudian cek kelengkapan plasentanya ya. Kembali dulu pastikan ya, oke, plasenta lahir, kemudian segera lakukan massage fundus dulu ya. Pastikan selama 15 detik sudah terjadi kontraksi. 15 detik. Jika tidak ada kontraksi, maka dinyatakan terjadi atonia uteri. Segera lakukan proses KBI, KBE atau kompresi internal, manual internal dan eksternal. Itu bisa dipantau diajari. Tapi yang jelas 15 detik tidak ada kontraksi dinyatakan telah terjadi atonia uteri. Ya, 15 detik kontraksinya uterus membaik, maka segera lakukan
pengecekan kelengkapan plasenta. Buka selaputnya, lihat adakah bagian kotiledon yang robek atau tidak. Jika tidak, maka aman. Jika ada yang robek, maka harus dibersihkan dipastikan dengan menggunakan kasa. Hanya robek atau bolong. Pelengkapnya seperti ini. Kalau dia bolong berarti tertinggal. Kalau hanya terbuka, tidak ada bagian yang pecah, berarti menandakan hanya robek saja, tidak ada yang tertinggal. Tapi kalau ada yang diginikan, ada yang ada lubang sedikit, maka kemungkinan ada sisa plasenta. Kemudian tutup selaputnya juga harus dilihat. Kalau dia lengkap, tidak ada, ini kan bersih ya ujungnya ya, tidak ada bekas robekan ya. Ya ini menandakan plasentanya adalah selaputnya lengkap. Letakkan di plasenta, kemudian ini mau tak parangi ya. Ya, kemudian harusnya disingkirkan ke tempat plasenta. Oke, kita belum kayak ini. Ya, ya, oke, bersihkan dulu, dilepas dulu. Oke, setelah kelahiran lengkap, ya, sudah lahir lengkap, sudah dilakukan kelengkapan cek, kemudian cek laserasi jalan lahir. Buka labia dengan tangan kiri, lihat ke dalam. Tadi ini kan dinding vagina ya. Lihatnya ke sana, ke ujung porsio. Usap dari dari belakang keluar. Mau lihat nggak? Ya, jadi membersihkannya nggak hanya sini tok, tapi robekan bisa sekitar porsio juga bisa, dinding vagina dalam juga bisa. Maka harus kita usap, bersihkan, pastikan ini dibuka. Jembeng istilahnya, jembeng vagina nih. Pakai lampu sorot akan kelihatan. Ya, usap dari atas ke bawah. Ya, kemudian di bengkok. Bengkoknya mana? Di depan. Oke, kemudian dinding samping vagina. Ya. Begini jauh. Ini resikonya gini, campur-campur kayak gini. Kalau nolong makanya itu nggak boleh dimasukkan ke dalam bagian instrumen. Dinding satunya lagi dari sini. Ya, jika ada robekan maka lakukan penjahitan sesuai dengan luasnya robekan. Ya, jahit jika terdapat luka perineum. Ya, kemudian jika tidak, maka kembali lagi kita mengecek kontraksi. Ya, pastikan kontraksinya baik, Ibu. Ya, alhamdulillah ya, kontraksinya baik ya, Bu. Ajari Ibu masas fundus. Ibu, mohon maaf, bisa pinjam tangannya, Bu, ke sini, Bu, dipegang, Bu. Ya. Ya. Pegang ya, Bu ya, ini ya. Ini terasa, Bu, ada benjolan ya, Bu. Ini rahim ibunya begini. Kalau tidak ada benjolan seperti ini, harus segera lapor ya. Ya, karena risiko adalah perdarahan. Kalau ada diraba seperti ini, Ibu rasakan mulus kan, Bu? Kalau nggak ada ini, nggak teraba dan nggak mulus, berarti Ibu harus segera pencet bel ya, Bu, nanti ya, Bu. Ya, karena setelah ini akan meninggalkan Ibu melakukan pemeriksaan bayi. Oke, ya, ajari Ibu masas fundus. Sudah paham Ibu? Fundus tandanya kontraksi baik sudah paham ya? Ya, ya udah, ya. Ya, kemudian ya ambil bayi, kemudian bersihkan badan Ibu. Maaf Ibu, ditaruh di samping dulu ya Bu ya. Kalau ada box bayi maka meletakkan di dalam box. Tapi untuk menjaga keamanan letakkan di samping Ibu terlebih dahulu. Kemudian dipegang ya Bu ya. Ya, bersihkan badan Ibu. Ya. Singkirkan alat, masukkan ke dalam ember tempat cucian, kemudian bersihkan badan Ibu. Gunakan air hangat. Ini ada dua ini. Oh ini tumpuk. Oh ya ambil. Bersihkan badan Ibu dengan menggunakan air hangat. Ya, atau tawaran Ibu maka air hangat air dingin Bu. Ya, bersihkan dari bagian atas lebih dahulu. Gimana tadi kan ini kan tangan kita melahirkan plasenta, habis kelahiran bayi ya, mesti kotor ya. Bersihkan bagian fundus dulu. Ya, kemudian ke bawah. Celupkan lagi, pastikan bersih. Ya, kemudian minta miring ya Bu ya. Ya. Bersihkan bagian belakang. Ya, kemudian lipat. Ya. Ya. Ya, miring ke sini ya Bu ya. Saya bersihkan yang sisinya lagi ya. Ya, bersih dulu. Ya, bersihkan bagian bokong belakang. Ya, kemudian lipat yang kotor. Ya. Ya, kemudian usap lagi bagian
vagina sampai benar-benar bersih. Baru lipat semuanya. Ya, sebentar ya Bu ya, saya ambil pembalutnya dulu ya Bu ya. Kenakan pakaian dalam Ibu. Kalau di rumah sakit biasanya ganti underpad dulu selama 2 jam untuk observasi jumlah perdarahan. Sterilisasinya PN memang harusnya tetap ditampung dengan menggunakan underpad dulu untuk menilai perdarahan. Ada nggak waktu untuk menghitung perdarahan? Ada nggak ya Mbak di praktikumnya? Nggak ada. Menghitung estimasi perdarahan. Ada ring khusus nggak praktik? Nggak ada. Setelah waktu kita belajar menghitung secara perdarahan ya. Pertemuan yang akan ya, silahkan membawa cairan pewarna ya, teres atau apa ya, sebanyak 2 liter. Nanti kita menghitung perdarahan. Atau orang Bu? Ya? Atau orang? Ya enggak, salah satu aja. Maksud semuanya membawa. Oke, ya Ibu diangkat bokongnya ya Bu ya. Ya, saat bokongnya diangkat, ambil yang kotor, buang ke tempat sampah, kemudian pasangkan dengan baik. Kenakan jari Ibu. Dan jari tutup dengan kain atau ya. Jari. Ya, yang lebih nyaman adalah semi underpad. Ya, bokongnya juga hangat, perdarahan juga kita evaluasi lebih mudah. Kemudian kita kembali lagi. Langkah berikutnya adalah menilai Baik, kondisi. ya, kandung Ibu kembali pastikan kontraksinya baik. Ya. Kemudian melakukan pemeriksaan antropometri bayi dan pemberian vitamin K. Benar langkahnya? Iya Bu. Oke. Ya. Benar biasa Pak bayi ya Bu ya. Ya. Kemudian lakukan pemeriksaan nanti nangis kalau ketawa terus. Udah nangis. antropometri bayi. Ya. Dan disiapkan pakaian bayi secara lengkap. Dilepas Mbak. Tapi ngapain sih? Nggak bisa lepas ini ya. Masa bedong Pak, begini jangan gitu ya. Besok cari pantun yang Mbak, jalan asal. Tanganmu tuh masih di sini tadi. Itu mau ngibutin aku tangannya begini. Pakaian bayi, kemudian dipilih dengan jantung bayi. Lakukan pemeriksaan fisik Ibu, mengukur tekanan darah dulu ya. Ibu diperiksa dulu tekanan darahnya, baru kita meriksa KU bayi. Melihat kita menggunakan prinsip head to toe dengan melihat dari bagian kepala dulu, baru nanti kita melihat denyut jantung bayi. Ya, kita lihat melihat kepala, ya adakah kaput suicidanium atau kepala, kemudian ya bagian muka, ya adakah ya hal-hal yang mencurigakan atau tidak, bentuk wajah, bentuk hidung, bibir, mulut dan sebagainya kita lihat semua, karena kadang ada tanda yang namanya Down syndrome kelihatan sekali dari muka dan leher. Leher normal, kalau Down syndrome lehernya lurus, bahunya kadang leher sama bahu itu hampir sejajar, itu Down syndrome kelihatan sekali. Ya, kemudian tidak ada mengarah ke tanda bahaya, kita lihat semuanya, muka, mata sambil kita mulut kita buka dengan melihat adakah meraba langit-langitnya, apakah terbelah atau tidak. Karena kadang mulutnya, bibirnya normal, tapi kadang langit-langit ada yang terpecah. Palatosis, palatumnya. Labio, palatus berarti palatum dan labia. Maka harus kita raba dengan melihat buka mulutnya, raba bagian palatumnya. Tidak ada tanda kelainan, ya maka kemudian kita berikan suntikan vitamin K karena mencegah perdarahan otak dan menghindari pemeriksaan yang terlambat. Suntikan vitamin K secara intramuskuler. Ya, pada sepertiga paha luar. Ya. Aspirasi.
sekarang harus kalau vitamin K bekannya harus langsung dibuang ke dalam safety box. Oke. Ya, kemudian sudah kita suntikan bayi. Selanjutnya kita melihat melakukan pemeriksaan fisik berkaitan dengan dada, ya perut dan sampai bawah. Melihat dada, adakah tanda retensi di dada atau tidak, nafasnya megap-megap atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan denyut jantung bayi. Ya. Kemudian suara basing juga kita dengarkan semuanya, sampai kepada perut bayi juga kita lakukan pemeriksaan bising usus dan sebagainya. Ya, dapatkan denyut jantung bayi tidak kurang dari 100 kali per menit. Menandakan bahwa bayi normal. Kurang dari itu berarti harus dilakukan resusitasi. Ya, kemudian sudah melihat ya sampai kepada batas ya, adakah ya tanda kelainan pada tangan, polidactyly ada tidak, kedua tangan kita lihat ya. Kemudian punggung ya, adakah spina bifida atau tidak ya, kita lihat semuanya ya, tidak ada, atau benjolan pada tulang belakang atau spina bifida tidak ada ya. Kemudian kita melihat bagian kaki ya, ekstremitas kaki bagaimana. Kemudian kita melihat vulva dan anus ya. Apakah kalau bayi perempuan harusnya dia sudah berlubang labia mayora menutupi labia minora ya. Kalau bayi laki-laki skrotumnya sudah turun ya. Kemudian kita lihat anusnya ya, dengan hanya melihat, tidak kalau lama harus dicek dengan menggunakan termometer. Tapi sekarang nggak boleh dilihat apakah ya lubang. Kalau memang tidak, maka kita observasi selama 12 jam adakah mekonium atau tidak, urin bagaimana, menandakan bahwa saluran kencingnya normal atau tidak. Pesankan ke ibunya, ibu, nah dalam 12 jam harus diawasi ya bu, pipisnya sama buang air besarnya tidak ada kelainan semua, maka baru kita lakukan pengukuran antropometri dengan melihat lingkar dada, lila, lingkar kepala dulu ya, adalah dari oksipital. mengukur bagian apa? Iya, apa tuh? Sar Dari parietal ke frontal. oksipital ya. Ini namanya juga berapa senti ya. Ini dapatkan 30 sampai 35 normalnya. 31, 32, 30 ya pasanya. 30 toh? Prematur. Ya, 30. 31, 32, ya 30. Ya, kemudian kita ukur lingkar dadanya. Lingkar dada dapatkan 24. Kemudian lingkar lengan diukur berapa? Di atas Berapa senti dari epicondylas? 3. Epicondylas di siku. Piye? DPL. Elah. Nggak boleh ya. Besok harus dipelajari dulu. Ya, ini lilanya adalah 12. 11,5. Ya, kemudian mengukur panjang badan, harusnya menggunakan pengukur panjang badan yang diukur dari kepala dan kaki. Ini panjangnya berapa? Harus benar-benar diluruskan seperti ini. Kemudian menimbang bayi. Sekarang nggak boleh, harus sudah dikenakan pakaian bayi karena menghindari hipotermi. Ya, sekarang lakukan mengenakan pakaian bayi. Lalu bisa dibiarkan di luar popok, nggak boleh dalam popok. Pampers pun harus seperti ini, nggak boleh menutupi tali pusat, karena kalau ketutup ketika BAK ini pasti akan kena kencingnya. Jadi sebelum ditimbang dipakai baju dulu ya. Lebih mempermudah, ini kadang sebelum kita masuki persalinan kalau sudah dipasangkan masih disorot dengan lampu, sehingga ketika sudah waktu siap dipakai di timbangan bayi dalam kondisi hangat.
hingga ember kotor, gunakan